Bab 3297. Jangan main seperti ini lagi. Ekspresi Mile tampak sangat muram. Sial. Raja pengandal dukungan. Apa aku begitu terkenal? Lihat raut wajah Mile. Ladia geleng kepala sambil senyum. Dia menggenggam tangan Mile dan gak berbicara. Orang baju hitam menatap Mile. Aku bisa melihat dunia di bawah. Mile mengernyitkan alis. Kamu pelindung dunia nyata ilusi. Orang armor hitam menganggukkan kepala. Mile tak mengerti, kenapa kamu biarkan orang dunia nyata ilusi turun, tetapi nggak membiarkan orang sini naik. Sesudah hening sesaat, orang armor hitam berbicara. Mereka yang turun kebanyakan sangat kuat dan nggak bisa dihentikan, sedangkan mereka yang naik kebanyakan lemah dan mudah ditindas. Dengar ini, raut wajah Mile kaku. Jawaban ini seketika membuat dia emosi. Orang armor hitam memandang Mile, duel. Mile geleng kepala, aku mau 2 lawan 1. Saat bicara, dia langsung hilang. Orang armor hitam menyipitkan matanya, tangan kanan memegang tombak langsung menusuk ke depan. Boom! Seketika setelah tombak menusuk, seluruh galaksi mulai gempar. Detik ini, pedang Mile langsung mengenai ujung tombak orang armor hitam. Ledakan. Tombak panjang bergetar hebat, orang armor hitam terlempar mundur. Saat mundur, tombak panjang menembus udara. Orang armor hitam menyipitkan mata, dia menghadangnya dengan tombak. Ledakan. Seiring dengan hancurnya cahaya tombak, seluruh orangnya langsung terguncang mundur sejauh puluhan ribu meter. Saat henti, pedang terbang langsung menebasnya. Ledakan. Orang armor hitam seketika mundur lagi dan saat ini, armor hitam di tubuhnya sedikit retak. Ladia hendak menyerang lagi, tapi saat ini orang armor hitam langsung berkata dengan gemetar, "Kak, jangan bertarung lagi. Orang sendiri. Orang sendiri." Mile dan Ladia langsung terpana. Orang armor hitam bicara dengan gemetar, "Kak, aku juga dari dunia bawah." Mile mengernyitkan alis, "Dari dunia bawah?" Pria berbaju hitam dengan cepat menganggukkan kepalanya, "Ya, ya." Mile menatap pria berarmor hitam itu, "Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" Orang armor hitam bicara dengan suara gemetar, "Gak bisa jalan ke depan lagi. Jadi aku lihat apakah bisa merampok sedikit kristal spiritual atau sejenisnya di sini." Mile benar-benar tidak bisa berkata-kata. "Sialan. Kamu sangat pandai bermain." Orang armor hitam berbicara, "Di depan adalah tanah terlarang nyata ilusi. Setelah tanah terlarang, barulah jalan nyata ilusi. Mayat-mayat yang kamu lihat itu semuanya mengambang keluar dari tanah terlarang nyata ilusi. Tempat itu sangat mengerikan. Nggak boleh ke sana." Mile memandang ke kejauhan sambil mengernyitkan alis, tanah terlarang nyata ilusi. Orang armor hitam menganggukkan kepala, "Benar. Tempat itu sangat mengerikan." Mile berbicara, "Ceritakanlah." Orang armor hitam berbicara dengan serius, "Aku nggak tahu spesifiknya seperti apa. Intinya orang yang masuk semuanya sudah mati. Menurut tebakanku, mungkin ada bos besar di sana." Mile dan Ladia saling memandang. Mile senyum sambil berbicara, "Ayo." Ladia menganggukkan kepala. 2 orang berjalan ke kejauhan. Orang armor hitam bimbang sesaat, lalu berbicara, "Kalian mau pergi?" Mile menatap orang armor hitam sambil berbicara, "Kamu gak merasa aku sangat kuat?" Ekspresi orang armor baju hitam jadi kaku. "Sialan. Kamu sedang pamer." Mile tertawa dan pergi bersama Ladia. Di tempat, orang armor hitam bimbang sesaat, lalu mengikuti mereka. Sesaat setelahnya, Mile dan Ladia tiba di sungai berwarna hitam. Di seberang sungai, sangat gelap bahkan bintang pun gak bisa menembusnya. Tanah terlarang nyata ilusi.
Miley melepas kesadaran ilahi, tapi begitu kesadaran ilahi sampai di tanah terlarang nyata ilusi langsung musnah oleh kekuatan misterius. Nggak bisa masuk. Alis Miley berkerut. Detik ini, Ladia berbicara, masuk secara paksa. Miley menganggukkan kepala, dua orang langsung hilang. Ledakan. Sesaat kemudian, tanah terlarang nyata ilusi langsung gempar, gelombang kekuatan dahsyat terus menyembur keluar. Hal ini membuat ekspresi orang armor hitam yang bergegas dari belakang tampak sangat serius. Tanah terlarang nyata ilusi. Detik ini, ekspresi Miley dan Ladia tampak serius. Di depan mereka dua, ada seekor raksasa berkepala banteng. Raksasa berkepala banteng ini tingginya puluhan meter, memegang kapak raksasa surgawi, matanya merah dan tubuhnya dibalut rantai berwarna merah darah. Aura yang terpancar dari tubuhnya cukup untuk memusnahkan seluruh dunia. Sangat kuat. Miley hening. Aura raksasa berkepala banteng ini jauh melampaui aura pendeta yang telah mendapatkan berkat. Manusia banteng memandang Miley, sebuah tekanan yang mengerikan seketika menekan Miley. Detik ini, Miley berbicara, bertindak. Sambil bicara, dia berubah jadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Ladia juga menghilang di tempat. Detik ini, manusia banteng menghantam kapaknya ke bawah. Ledakan. Saat kapak mendarat, kekuatan pemusnahan langsung menyapu. Ledakan. Saat cahaya pedang dan cahaya tombak hancur, Miley dan Ladia terhempas sangat jauh, keduanya langsung keluar dari tanah terlarang nyata ilusi. Di luar, setelah Miley berhenti, tangan kanan terbelah dan darah mengalir ke seluruh lengan. Sudut mulut Ladia perlahan mengeluarkan darah. Keduanya saling memandang dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Kekuatan yang sangat mengerikan. Miley melihat ke arah tanah terlarang nyata ilusi sambil berbicara pelan, pantas saja banyak orang berhenti di sini. Kekuatan manusia banteng ini memang mengerikan, jauh lebih sakti dari pendeta yang mendapat berkat. Detik ini, orang armor hitam datang, dia memandang mereka berdua, lalu berbicara, hebat kan? Miley menatap orang armor hitam sambil bertanya, sudah berapa lama kamu di sini? Orang armor hitam berbicara pelan, harusnya sudah puluhan juta tahun. Miley berbicara, kamu nggak kesepian. Ekspresi orang armor hitam kaku. Sesaat kemudian, dia geleng kepala, memangnya kenapa kalau kesepian? Miley bertanya, apa kamu asal-usul manusia banteng? Orang armor hitam geleng kepala, nggak tahu. Aku cuman tahu dia sudah ada di sini sebelum aku datang. Setelah Miley hening sesaat, dia menatap Ladia sekali lagi. Ladia menganggukkan kepala. Dua orang langsung masuk tanah terlarang nyata ilusi. Sesaat setelahnya, terdengar suara gemuruh lagi dan kekuatan dahsyat mengguncang dunia luar hingga hancur, sangat mengejutkan sekali. Sesaat setelahnya, Miley dan Ladia mundur lagi. Detik ini, sudut mulut dua orang mengalir darah. Miley melihat tangannya yang gemetar tak terkendali, lalu melihat Ladia masuk menara. Selesai bicara, dua orang langsung masuk ke menara kecil. Di tempat, orang armor hitam sedikit bingung. Pelatihan. Di dalam menara kecil, 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tapi di luar, sudah berlalu 100 hari. Hari ini, Miley dan Ladia muncul di arena. Dua orang saling memandang lalu bergegas ke tanah terlarang nyata ilusi. Di tanah terlarang nyata ilusi, Miley buka telapak tangan. Sesaat jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tangannya seperti sungai. Jiwa pedang dunia yang dahsyat sangat menakutkan. Manusia banteng memandang Miley, dan detik ini, Miley menebas dengan satu jari. Berhenti. Bunyi pedang bergema di udara, lalu jutaan pedang jiwa menebas langsung ke arah raksasa berkepala banteng itu.
Detik itu, Ladia berubah jadi cahaya tombak dan menghilang di tempat. Engah. Di arena, ruang waktu langsung hancur. Detik ini juga, raksasa berkepala banteng itu mengayunkan kapak raksasanya menghantam ke depan. Dengan hantaman ini, ruang waktu di sekitar langsung tertekan, kemudian hancur sesaat, kekuatan yang kuat seperti hancurnya gunung berapi. Ledakan. Saat suara keras yang mengejutkan bergema, seluruh tanah terlarang nyata ilusi langsung gempar, kemudian musnah sedikit demi sedikit. Ledakan. Detik ini, terdengar lagi suara ledakan. Mile dan Ladia terguncang mundur, dua orang ini mundur sampai di luar tanah terlarang nyata ilusi. Mile melihat pedang biru gaib yang bergetar di tangan, dia tetap hening. Raksasa berkepala banteng ini sangat ganas. Mile menatap Ladia, Ladia dengan tenang berbicara, masuk menara. Masuki menara. Dua orang langsung masuk menara kecil. Saat ini pena kecil berbisik, menara kecil akhirnya memiliki nilai harga. Menara kecil. Saat ini, Mile fokus pada pelatihan. Dia telah sepenuhnya melepaskan masalah akademi. Karena akademi sudah berada di jalur yang benar, paling enggak, dalam waktu jangka panjang enggak akan terjadi kekacauan besar. Pelatihan tanpa pandang waktu, ribuan tahun berlalu dengan cepat. Saat ini, ketika Mile dan Ladia keluar, Mile sudah mengalami sedikit perubahan kehidupan. Dan di dunia luar, 100 hari baru saja berlalu. Mile memandang Ladia di samping. Ladia bicara dengan tenang, ayo. Dua orang menghilang di tempat serentak. Saat muncul kembali, mereka sudah tiba di tanah terlarang nyata ilusi. Lihat Mile dan Ladia, raksasa berkepala banteng merasa pusing kepala. Mile nggak bicara omong kosong. Dia merentangkan telapak tangan sambil bicara, pedang. Begitu selesai bicara, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya seperti air pasang. 100 tahun sudah berlalu, jiwa pedang dunianya nggak lagi seperti 100 tahun yang lalu. Begitu jiwa pedang dunia yang kuat muncul di arena, momentum pedang yang menakutkan langsung menyelimuti raksasa berkepala banteng itu. Mata raksasa berkepala banteng itu akhirnya ada jejak keseriusan. Dia bisa merasakan kalau dua manusia di depannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana cara mereka berlatih? Raksasa manusia banteng sangat bingung. Setiap kali dua manusia ini menghilang selama 100 tahun, kekuatan mereka bakal berubah drastis saat kembali. Ini agak nggak masuk akal. Detik ini, Mile langsung bergegas ke depan. Sesaat pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya berubah langsung jadi pedang dan menebas ke arah raksasa berkepala banteng itu. Hampir di saat yang bersamaan, tak jauh dari situ, Ladia juga menghilang di tempat. Keduanya menyerang bersama. Melihat pedang dunia yang tak ada habisnya menebas ke arahnya, kilatan amarah melintas di mata manusia banteng. Dia bergegas ke depan, lalu mengayunkan kapak raksasa ke depan. Seran ini segera melenyapkan dunia. Ledakan. Saat suara ledakan yang menakutkan bergema, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya redup, tetapi satu persatu jejak pedang muncul di seluruh tubuh manusia banteng dan darah terus mengalir keluar. Di waktu bersamaan, seiring tombak Ladia tiba, dia langsung terguncang mundur beberapa ribu meter. Segera, arena kembali tenang. Detik ini, darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulut Mile, begitu juga dengan sudut mulut Ladia. Raksasa berkepala banteng juga terluka parah saat ini, ada darah dan bekas pedang di sekujur tubuhnya. Mile dan Ladia saling memandang. Mile menatap raksasa berkepala banteng sambil berbicara, tunggu saja. Setelah itu, keduanya berbalik dan pergi. Detik ini, raksasa manusia banteng berbicara, berhenti bermain seperti ini. Kalian pergilah ke sana.
Mile. Bersambung.